Warga pun sudah menunggu di sini karena nantinya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo akan menyapa warga terakhir kali sebelum meninggalkan istana yang selama 10 tahun ini jadi tempat Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara menjalankan tugas negaranya, memimpin dari Istana Kepresidenan. Dan hari ini pula, siang ini, jadi momen terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo dan Ibu Negara berada sebagai tuan rumah di Istana Kepresidenan, diantarkan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tidak hanya warga yang menunggu di luar, karena di dalam pun ada sejumlah tamu undangan yang merupakan warga yang bisa mengikuti upacara penyambutan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan pelepasan Presiden ke-7 Joko Widodo. Rombongan mobil sudah mulai jalan, Pas Pampres Grup A yang saat ini bertugas untuk mengawal Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga sudah menaiki mobil kepresidenan, sudah berjalan keluar dari Istana Merdeka. Dan saudara, inilah momen terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo berangkat dari Istana Merdeka untuk purna tugas, melepas tugas kenegaraannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kami coba menyapa Presiden ke-8 dan Presiden ke-7 yang saat ini sudah meninggalkan Istana Merdeka. Nanti iring-iringan ini akan melewati sejumlah titik, saudara. Ada di kawasan Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Jenderal Sudirman, Semanggi, hingga ke Bandara Halim. Kalau dari jadwal yang kami dapatkan, proses ini menuju ke Halim Perdana Kusuma akan memakan waktu kurang lebih 1 jam dari Istana Merdeka. Wah, mobil kepresidenan berhenti dan saat ini Presiden ke-7 Joko Widodo menyapa warga untuk terakhir kali, berhenti sejenak. Presiden ke-7 Joko Widodo keluar dari mobil, berdiri di luar dari rooftop. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo melanjutkan perjalanannya
ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi ke Bandara Halim, tidak hanya dilepas di istana, tapi sampai Presiden ke-7 Jokowi meninggalkan Jakarta untuk kembali ke kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah. Ada cerita soal mobil kepresidenan yang Anda lihat saat ini yang berwarna putih. Kalau sebelumnya mobil kepresidenan berwarna hitam, sedan yang saat ini digunakan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah Maung Garuda. Ini adalah kendaraan kepresidenan resmi setelah dilantik, karya anak bangsa. Ini adalah produksi dari PT Pindad, merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 yang ditujukan juga untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan yang sulit. Kendaraan ini pula lah yang akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan seluruh kegiatannya, kegiatan kepresidenannya mulai hari ini selama 5 tahun mendatang. Mobil kepresidenan yang Anda lihat diiringi oleh rombongan Pas Pampres, kurang lebih ada 10 motor Pas Pampres yang mengiringi, didampingi juga oleh pengamanan melekat lainnya, pasukan pengamanan Presiden Grup A, yang mulai saat ini beralih dari Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi pengawalan melekat untuk Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rombongan saat ini sudah melewati Bundaran Hotel Indonesia untuk selanjutnya menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk rangkaian upacara sudah selesai, tapi setelah nanti Presiden Prabowo mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi ke Bandara Halim, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan kembali lagi ke Istana Merdeka untuk melanjutkan agenda dengan courtesy call atau bertemu dengan para tamu negara yang hari ini menghadiri pelantikannya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kalau Anda melihat warga di sepanjang jalan ini sudah menunggu Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI karena ini memang momen yang bersejarah. Selama 1 dekade Presiden ke-7 RI Joko Widodo memimpin, saat ini kepemimpinan beralih ke tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara ke-8 Republik Indonesia. Yang penting setelah ini adalah bagaimana membina hubungan tidak hanya di dalam negeri yang nanti kabinetnya akan segera diumumkan informasinya malam hari ini, tapi juga membina hubungan bilateral antar negara, bahkan multilateral lintas negara, karena setelah nantinya Presiden Prabowo Subianto kembali dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Istana Merdeka, akan ada pertemuan dengan para tamu negara yang ada di Istana Merdeka yang saat ini juga sudah berada di dalam dan bahkan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat dilantik di gedung MPR DPR RI Jakarta. Kalau dari informasi yang kami dapatkan ada kurang lebih 5 sesi dari courtesy call atau penyambutan tamu negara yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai dari sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul setengah 6 sore. Dan nanti setelah pertemuan dengan para tamu negara yang dibagi dalam 5 sesi itu akan ada gala dinner atau makan malam pertama kalinya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan para tamu negara. Mari kita lihat lagi bagaimana kondisi iring-iringan Presiden Prabowo yang mengantarkan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini sedang melintasi sepanjang jalan dari Bundaran HI akan melewati Semanggi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Warga juga bisa hadir. Kenapa warga juga begitu padat? Karena untuk transportasi umum hari ini hanya Rp1 saja. Ini dikhususkan agar warga, agar masyarakat dari manapun bisa menyaksikan langsung momen pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat memang di sepanjang jalan Presiden ke-7 Jokowi menyapa warga dari atas kendaraannya. Berbeda kalau tadi dari
gedung DPR MPR yang menaiki mobil ini adalah Prabowo Subianto, Presiden ke-8, Presiden saat ini. Saat ini diberikan kesempatan untuk Presiden ke-7 Jokowi menyapa warga terakhir kalinya sebelum resmi purna tugas dan kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Jokowi untuk 10 tahun ini. Selamat beristirahat Bapak, terima kasih banyak. Hati-hati pulang ke Solonya. Oke, ini lagunya yang belum apa teman-teman? Masih mau lanjut? Lanjut apa pulang? Oh lanjut. Yaudah sikat aja ya, don't music. You. Bisa kayak kan? Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nanti dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Surakarta, Solo, Jawa Tengah akan menggunakan pesawat Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden ke-7 RI, Presiden Joko Widodo yang sudah memimpin sebagai Presiden dan juga pemimpin tertinggi dari militer yang akan dilepas juga saat purna tugas ini dengan pesawat dari TNI Angkatan Udara sudah tidak lagi menggunakan pesawat kepresidenan karena mulai hari ini pesawat kepresidenan adalah kendaraan melekat untuk Presiden Prabowo Subianto. Kenapa juga di sepanjang jalan ini saudara banyak sekali masyarakat, banyak sekali warga yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi. Selain bisa menyaksikan langsung prosesi sejak pagi tadi, pelantikan dan juga upacara penyambutan Presiden Prabowo dan pelepasan Presiden ke-7 Joko Widodo, ada juga panggung-panggung hiburan. Total kurang lebih ada 7 panggung hiburan yang tersebar di berbagai titik hingga ke Istana Merdeka. Sehingga ini jadi momen seluruh warga Indonesia menyambut pemimpin barunya. Nanti di Bandara Halim Perdana Kusuma, ini Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia akan diantarkan dengan Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara dari Skadron 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini momen yang kita nantikan, dilepas secara hormat, dilepas menuju ke tempat menghabiskan waktu purna tugasnya di Solo, Jawa Tengah. Ini jadi momentum yang bersejarah saudara, selama 10 tahun terakhir Presiden ke-7 Jokowi memimpin dan saat ini purna tugas Presiden Prabowo Subianto yang mengambil kepemimpinan. Bagaimana PR yang harus dituntaskan, bagaimana pula Presiden Prabowo Subianto mengejawantahkan janji-janjinya, mewujudkan asta-citanya dalam kepemimpinannya yang dimulai 2024 ini,
Saya sudah bersama juga dengan analis politik CSIS, Arya Fernandes. Hai Mas Arya. Halo, selamat siang Clarissa. Apa kabar? Halo, kabar baik Mas Arya. Ini siang menuju sore yang sangat cerah, panas, tapi warga sangat antusias di sini. Kami pun di sini antusias, Mas Arya pun demikian. Meskipun harus jalan cukup jauh ya karena banyak jalan yang diblokade. Jalan ditutup, ya. Nah, kita sambil melihat ya Mas Arya bahwa Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita mulai dulu dari prosesi ini. Ya. Serah terima tidak hanya dilakukan di Istana Merdeka, tapi diantarkan dengan hormat sampai Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Jakarta, meninggalkan pusat pemerintahan yang selama 1 dekade ini dijadikan tempat untuk mengabdi kepada negara. Nah, bagaimana Mas Arya melihat proses ini? Saya kira ini tradisi yang baik ya, yang mudah-mudahan juga pemerintah berikutnya juga melakukannya. Bagaimana presiden yang sudah dimisioner, yaitu Presiden ke-7 Pak Jokowi dan Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto itu bisa punya hubungan yang baik ya, dan kita melihat bagaimana ini contoh baik bagaimana presiden dan mantan presiden punya satu visi ke depan soal pembangunan yang berkelanjutan ya. Juga gagasan-gagasan soal bagaimana membangun dari desa, karena salah satu cita-citanya itu adalah membangun dari desa. Dan situasi ini tentu berbeda dengan situasi yang dulu pernah terjadi dalam transisi politik di kita, yang sebenarnya transisinya berjalan tidak normal ya. Misalnya Presiden Gus Dur dimakzulkan oleh MPR ketika itu dan digantikan oleh Wakil Presiden Bu Mega. Kemudian dilanjut dengan Presiden SBY yang terpilih dalam pemilu presiden pertama tahun 2004. Saat itu juga hubungannya dengan Presiden Megawati juga tidak begitu baik. Nah, hari ini kita melihat dengan baik bagaimana Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 dapat bersama-sama, bahkan Pak Prabowo mengantarkan sampai Halim untuk melepas Presiden Jokowi yang akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Dan saya kira kita sudah memiliki beberapa presiden setelah reformasi, dan saya kira itu baik kalau misalnya Presiden Prabowo bisa menggagas semacam The President's Club gitu ya, yang berisi mantan-mantan presiden ya, yang masih hidup sekarang ada Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Mega, ya, yang saya kira dengan beberapa presiden yang masih hidup, saya kira tentu kalau ada semacam President's Club gitu ya, di mana mantan-mantan presiden dapat bertemu dalam satu forum dan saling berbagi ya, dan The President's Club ini juga bisa mengelola rivalitas yang terjadi di antara masing-masing presiden. Nah, bagaimana menempatkan peran Presiden Prabowo Subianto dan juga hubungannya dengan presiden terdahulu, presiden yang sudah purna tugas. Kita akan bahas usai jeda, Mas Arya, sambil kita juga akan terus mengawal prosesi mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi untuk kembali ke Solo, Jawa Tengah dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Tapi majalah masih ditutup ya. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dari Istana tadi berbincang juga bagaimana prosesi serah terima jabatan, kemudian juga penyambutan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi momen di mana pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Sebagai presiden yang sudah memimpin Indonesia selama 2 periode, selama 10 tahun, hari ini menjadi momen bersejarah, tidak hanya menyerahkan pimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto, tapi juga sebagai akhir dan tanda bahwa Presiden Joko Widodo akhirnya purna tugas. Dan kalau kita lihat ini iring-iringan Presiden Joko Widodo menuju ke Halim Perdana Kusuma, di mana Presiden Jokowi akan kembali ke Solo. Ini memang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi, mengatakan sebelumnya setelah selesai pelantikan, setelah selesai serah terima jabatan, saya akan pulang langsung ke Solo begitu. Kalau sebelumnya ada pertanyaan menggunakan apa, nah ini terjawab sudah bahwa sudah disiapkan untuk Presiden Joko Widodo pesawat Boeing 737-800 dari TNI Angkatan Udara yang disiapkan untuk membawa pulang kembali Presiden Joko Widodo yang memasuki masa purna tugas telah menyerahkan kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, saudara, di landasan sudah
kita lihat bersama ini Ibu Iriana turun dari mobil yang membawa dari Istana Merdeka menuju ke Halim Perdana Kusuma. Sudah iring-iringan sudah tiba, Ibu Iriana sudah keluar. Kita juga akan nantikan Pak Jokowi segera akan keluar dari mobil dan bersama-sama dengan Ibu Iriana menuju ke landasan pacu untuk menaiki pesawat Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara yang memang disiapkan khusus untuk membawa keduanya, Presiden dan mantan ibu negara, untuk kembali pulang ke Solo, tempat di mana awal karir politik seorang Joko Widodo yang membawanya ke titik-titik selanjutnya, mulai dari wali kota Solo, kemudian sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo purna tugas setelah 10 tahun atau 2 periode memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden ke-7 yang hari ini kita saksikan bersama telah melalui proses momen bersejarah pelantikan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita masih saksikan bersama langsung dari Halim Perdana Kusuma, saudara. Kita lihat ada Presiden Prabowo Subianto yang mengantarkan Presiden ke-7, Joko Widodo. Presiden Prabowo setelah tadi serah terima jabatan ikut mengantarkan Presiden Joko Widodo ke Halim Perdana Kusuma, saudara. Ini adalah bisa dikatakan momen-momen akhir Presiden Joko Widodo setelah menyerahkan kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto dan masuki masa purna tugas atas pengabdian Bapak akan kembali selama 10 ke Solo tahun dalam memimpin bangsa Indonesia. Marilah kita saksikan bersama dari arah timur. Langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta, saudara, kita saksikan bersama setelah prosesi serah terima jabatan di Istana Merdeka. Saat ini Presiden Joko Widodo berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk kembali ke Solo. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, disertai didampingi oleh Ibu Iriana yang telah menemani selama 10 tahun sebagai ibu negara atau 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo memasuki
masa purna tugas. Dan yang Anda saksikan saat ini bersama-sama adalah pelepasan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan kembali ke Solo malam ini karena di Solo juga sudah disiapkan acara penyambutan kembali ke kampung halaman, kembali ke Solo. Presiden Jokowi juga diantar langsung oleh Presiden Prabowo yang tadi pagi baru dilantik, saudara. Kita akan dengarkan bersama. Tugas negaranya tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun, bersatu, berangkulan, membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya. Pak Prabowo izin Pak, boleh Pak sedikit Pak. Mungkin terakhir Pak pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang Pak. Ya, kita mendoakan yang terbaik semuanya. Terima kasih banyak Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak, jangan ditutupin Pak. Pak, dibuka dong. Dibuka Pak, maaf Pak. Makasih ya Pak. Pak. Putih, Pak. Pak. Pak, baju putih. Baju putih. PPMD. Bocim. Kita dengarkan bersama baru saja tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sebelum kembali ke Solo menaiki pesawat Boeing 737-800 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron 17 Halim Perdana Kusuma berdiri berdampingan dengan Ibu Iriana dan juga Presiden Prabowo Subianto. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai pesan-pesan terakhir Joko Widodo sebagai sosok presiden yang begitu dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Apa yang ingin disampaikan? Pesan-pesan terakhir Presiden Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia juga mengatakan bahwa ini adalah momen bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bersatu membangun bangsa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia tadi, saudara. Ketika ditanya juga terkait dengan apa pesan yang ingin disampaikan dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo singkat mengatakan bahwa ingin mengantarkan Pak Jokowi sebelum kembali ke Solo. Rencananya memang Joko Widodo dan juga Iriana akan menaiki pesawat Boeing 737-800 dan saat ini sudah berada di Halim Perdana Kusuma untuk kemudian keduanya akan berangkat ke Solo. Di Solo nanti rencananya sudah akan ada pesta penyambutan bagi Joko Widodo setelah kepemimpinannya selama 10 tahun atau 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Anda masih terus menyaksikan di layar Kompas TV, saudara. Di sebelah kanan layar Anda bagaimana situasi di Halim Perdana Kusuma menampilkan kondisi pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pelepasan ini memang menjadi momentum yang begitu bersejarah setelah Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun. Ada beberapa hal yang juga disebutkan dalam pidato Prabowo Subianto tadi sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Joko Widodo, terutama atas kepemimpinannya selama 10 tahun ketika menghadapi pandemi COVID-19 di mana
Prabowo menyebutkan bahwa Joko Widodo sebagai seorang presiden tidak gentar menghadapi desakan dari negara-negara lain untuk melakukan lockdown, tapi beliau mengutamakan kepentingan rakyat. Lambaian tangan dan juga hormatan terakhir bagi rakyat inilah yang diberikan oleh Presiden Jokowi baru saja, saudara, didampingi oleh Ibu Iriana yang telah menjadi ibu negara selama 10 tahun mendampingi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Keduanya telah masuk ke dalam pesawat, saudara, akan segera berangkat menuju Solo. Dan diperkirakan sore ini sudah akan ada penyambutan bagi Joko Widodo atas kepemimpinannya selama 10 tahun. Hal-hal yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya tadi adalah mengapresiasi Joko Widodo yang merangkul dirinya di masa kepemimpinannya sebagai presiden, merangkul Prabowo Subianto yang merupakan lawan politiknya dalam Pilpres di 2014 dan juga 2019. Prabowo menyebut bahwa Prabowo telah merangkul Jokowi telah merangkul dirinya dan ini adalah momen yang ingin diberikan oleh Prabowo untuk merangkul masyarakat. Kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dari Halim Perdana Kusuma pasca melepas Presiden Jokowi. Jumlah seremoni ini Bapak akan langsung bekerja ya Pak ya? Dari Pak Jokowi nggak Pak program tertentu yang harus diselesaikan? Terima kasih.